Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur data heap. Nah, ilustrasinya nanti kurang lebih seperti ini ya, jadi mirip dengan struktur data tree. Kenapa mirip dengan struktur data tree? Mari kita pelajari. Oke, untuk outline pembelajaran kita, nanti kita mulai dari pengertian dari struktur data heap ya, kemudian kita masuk ke jenis dari struktur data heap. Nanti ada dua ya, yaitu max heap dan min heap ya. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke operasi yang terdapat pada struktur data heap. Nah, nanti ada reorganisasi heap, kemudian membentuk heap baru, kemudian menyisipkan heap baru ya, kemudian penghapusan heap dan pengurutan heap ya, atau heap sort ya. Oke, kita masuk ke pengertian struktur data heap. Struktur data heap adalah suatu struktur data yang mengadopsi konsep binary tree dengan menerapkan aturan tertentu terkait nilai data yang dikenal dengan max heap dan min heap. Heap ini sebenarnya merupakan representasi dalam bentuk array yang terletak pada bagian bawah struktur. Sementara tampilan visualnya mencerminkan susunan elemen pada heap. Setiap elemen pada pohon biner atau tree secara langsung terhubung dengan satu elemen pada array. Pada setiap level pohon, kecuali level akhir, elemen-elemen diisi secara penuh dari kiri ke kanan. Dengan kata lain, penempatan elemen pada array mengikuti aturan tertentu sehingga terbentuk struktur yang memiliki sifat tertentu sesuai dengan jenis heap yang diterapkan. Nah, contoh heap nanti kurang lebih seperti ini ya. Untuk heap maksimum, nanti yang bagian rootnya itu nilainya yang terbesar ya. Sedangkan untuk heap minimum, yang bagian rootnya itu nanti yang terkecil. Kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, sedangkan yang lainnya nanti adalah nilai yang secara berurutan nanti membesar, sedangkan yang ini nanti secara berurutan nanti mengecil gitu ya. Tapi sebenarnya ya tidak selalu mengecil ya, dia selalu lebih kecil daripada induknya. Ini 9, dia lebih kecil di sini, 7 yang kecil di sini. Sementara yang ini ya, dia lebih kecil, sementara yang lebih besar di anaknya ya. Ini kecil, yang lebih besar nanti juga di anaknya ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya, pengertian awalnya. Harapannya mudah dipahami ya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian jenis struktur data heap ya. Yang pertama nanti ada max heap. Nah, tadi sudah diilustrasikan, mari kita pelajari detail definisinya ya. Yang pertama pada max heap ya, nilai pada node akar atau root harus lebih besar daripada nilai semua anaknya. Aturannya begitu ya untuk max heap. Kemudian max heap ini digunakan untuk mengimplementasikan antrian prioritas maksimum di mana elemen dengan nilai tertinggi berada di atas. Nanti kurang lebih seperti itu. Nah, karena untuk strukturnya saya kira konsepnya sudah kita pelajari secara lebih detail di struktur data tree ya. Kita di sini langsung masuk ke contoh ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya untuk heap. Yang pertama yaitu max heap ya. Nah, untuk membuat heap ya, yang pertama kita di sini membuat kelas max heap ya. Kemudian kita membuat properti heap array dan yang satunya size ya. Keduanya nanti di set sebagai private ya. Selanjutnya di sini di dalam konstruktornya kita membuat atau mendeklarasikan ya heap array-nya diisi dengan array kosong ya, dan size-nya dimulai dari 0. Selanjutnya kita membuat sebuah fungsi swap ya, bertipe private function ya, dengan parameter indeks 1 dan indeks 2. Nah, karena ini swap atau melakukan pertukaran elemen ya, maka kita harus membuat variabel temporary ya, kita kasih nama tmp. Temporary dia akan menangkap nilai heap array indeks ke-1. Indeks ke-1-nya ini sesuai dengan parameter yang diinput ya. Kemudian nanti indeks ke-1-nya kita replace, kita isi dengan indeks yang kedua. Sementara indeks yang keduanya nanti kita rubah ya dengan isian yang ada di temporary, di mana temporary sebelumnya menyimpan data dari indeks ke-1, heap array indeks ke-1 ya. Selanjutnya adalah fungsi untuk memperbaiki struktur data max heap ya dari bawah ke atas, karena max heap itu nanti yang atas itu selalu nilainya lebih besar daripada yang di bawah ya. Nah, ini menggunakan suatu perulangan ya, yaitu perulangan while ya. While indeks lebih besar sama dengan 10 ya, indeks itu sesuai dengan parameter yang ada di sini ya. Maka parent indeksnya itu adalah indeks min 1 dibagi 2. Parentnya nanti seperti itu ya. Kemudian parent indeksnya itu tadi ya, parent index sebelumnya ini ya, kita cari floor-nya, yaitu fungsi yang digunakan untuk membulatkan angka float, tapi ke bawah ya untuk floor ya, ini ke bawah ya, ke bawah seperti ini ya.
pembulatan ke bawah ya, membulatkan ke bawah ya, ke bawah. Jadi nanti nilai berapapun di belakang koma itu nanti belakang komanya akan dihilangkan, karena kaitannya ini kan nanti mencari nilai bulat ya, jadi tidak boleh angka-angka pecahan atau pakai koma. Kemudian berikutnya di sini dilakukan pengecekan ya, if this heap array ke indeksnya lebih besar daripada this array heap parent indeksnya ya, maka dilakukan swap pertukaran ya dengan indeks tadi ya, indeks yang dimasukkan tadi ya, itu dijadikan sebagai ini ya, sebagai indeks 1 ya, sedangkan parent indeksnya itu dijadikan sebagai indeks yang kedua, sehingga nanti indeks sama dengan indeksnya diisi dengan parent index ya, sedangkan yang temporary tadi diisi dengan ini ya, diisi dengan indeksnya ya. Parentnya diisi dengan indeks ya, sedangkan nanti indeksnya diisi dengan parent. Pertukarannya nanti kurang lebih seperti itu. Tapi kalau heap array ke indeksnya tidak lebih besar daripada parent indeksnya, itu ya nanti kita kita hentikan perulangannya ya. Selanjutnya di sini adalah insert ya, yaitu fungsi untuk memasukkan elemen baru ke dalam max heap ya, yaitu kita masukkan value-nya ya, this heap array this size ya, pada indeks ke size-nya ya, kita tambahkan value-nya ya. Kemudian kita jalankan HPV up ya, kita jalankan ini ya, sehingga nanti ya ini nanti akan ditaruh ya di paling atas ya. Kemudian this size plus ya, nah size-nya nanti ditambahkan ya, diinkrementalkan ya. Nah berikutnya kita membuat fungsi display, yaitu menampilkan elemen-elemen di dalam max heap ya. Kita echo max heap-nya adalah kita lakukan perulangan ya, for i sama dengan 0, diulang terus selama i-nya lebih kecil daripada this size ya, atau size heap saat ini ya, dengan i++ ya. Kemudian kita cetak ya, echo this heap array ke i ya, nanti kemudian cetak baris secara terus menerus ya, sehingga nanti hasilnya akan berbeda baris ya, kalau nanti kita menjalankan kode program yang lainnya ya. Kemudian ini diimplementasikan dengan membentuk objek baru bernama max heap ya, new max heap ya. Kemudian kita tambahkan elemen dalam max heap ya, max heap insert 20, 15, 10, 5, 12 ya. Nah, kemudian nanti kita coba tampilkan hasilnya. Oke, hasilnya seperti apa? Mari kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini di heap. Nah, heap tadi yang pertama ya. Jadi nanti inputannya kurang lebih kalau ditampilkan seperti ini ya, 20 max heap ya, ini maksimalnya ya, kemudian 15 ya, di bawahnya ada 10, 5 dan 12 ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu untuk contoh max heap-nya ya. Nah, di sini nanti ada penjelasan tambahan ya. Mari kita lihat bagaimana penjelasannya ya. Nah, tadi penjelasannya mengenai program tadi ya. Max heap tadi adalah kelas ya untuk merepresentasikan struktur data max heap. Kemudian swap ini adalah metode swapping atau penukaran dua elemen dalam heap ya. Kemudian HPV up ya, ini adalah metode untuk memperbaiki struktur max heap dari bawah ke atas setelah penyisipan elemen baru ya. Nanti kalau nilainya lebih besar tadi ya, tapi kalau lebih kecil tidak dilakukan penukaran. Selanjutnya ini adalah insert ya. Insert adalah metode menyisipkan elemen baru ke dalam max heap dan memanggil HPV up untuk memastikan integritas struktur, artinya yang lebih besar nanti yang di atas. Selanjutnya adalah display ya. Display ini adalah metode untuk menampilkan elemen-elemen dalam max heap ya. Nanti tapi dengan traversing atau pelintasan tertentu ya. Selanjutnya adalah max heap ya, objek max heap. Tadi di bagian akhir ya, di sini kita membuat objek max heap ini ya. Kita buat objeknya ya, kemudian beberapa elemen disisipkan dan hasilnya nanti ditampilkan. Program tadi ya mengilustrasikan cara membuat dan menggunakan max heap dalam PHP untuk implementasi antrian prioritas maksimum atau max heap ya. Nah, selanjutnya adalah min heap ya. Pada min heap, nilai pada node akar atau rootnya harus lebih kecil dari nilai pada semua anaknya. Saya kira ini mudah sekali dipahami, kebalikan dari max heap. Min heap nanti digunakan untuk mengimplementasikan antrian prioritas minimum, di mana elemen dengan nilai terendah nanti yang di paling atas atau di bagian rootnya. Oke, saya kira mudah dipahami. Kita langsung masuk ke contohnya untuk min heap ya. Nah, untuk min heap ya, kita membuat kelas min heap, kemudian di sini sama seperti sebelumnya ada properti heap array dan ada properti size ya.
Kemudian untuk konstruktornya juga sama dengan sebelumnya ya, kita membuat heap array dengan array kosong, kemudian size-nya dimulai juga dengan 0 ya. Untuk proses swap-nya saya kira sama ya, kita tidak akan mengulang penjelasannya lagi ya. Mungkin yang berbeda di sini nanti adalah heap down ya. Nah, heap down nanti sebenarnya juga kalau kita cek ya, yang heap up ya, kalau heap up ya tadi langsung dicek ya, indeks lebih besar dari 0 atau enggak. Tapi kalau heap down ya, yang pertama kita membuat yang di sini adalah left child index sama dengan 2 kali index plus 1 ya. Sedangkan right child index itu nanti 2 kali index plus 2 ya. Kemudian smallest-nya itu nanti adalah indeks sesuai dengan yang dimasukkan di sini ya. Kemudian dilakukan pengecekan ya. Jika left child index lebih kecil daripada this size dan this heap array ke left child indexnya sama dengan this heap array smallest ya, maka smallest-nya diisi dengan left child index. Kemudian kalau right child indexnya lebih kecil daripada this size ya, dan this heap array right indexnya lebih kecil daripada heap array smallest ya, maka smallestnya diisi dengan right child index ya. Kemudian berikutnya ya, untuk smallestnya ya, jika tidak sama dengan indeks maka dia dilakukan swap ya, dilakukan swap ya, ditukar ya dengan parameter indeks dan smallestnya ini. Kemudian dilakukan menjalankan heap down dengan indeksnya ini adalah smallest-nya yang dicek ya nanti ya. Kemudian ini menjalankan di sini menjalankan ini ya, rekursi ya, dia memanggil nama fungsinya itu sendiri ya. Nanti cek lagi semua ke sini sampai nanti smallest-nya tidak ada yang lebih kecil daripada indeks yang dimasukkan di sini ya. Kemudian berikutnya insert ya. Untuk insert di sini yang pertama kita jalankan this heap array di size-nya sama dengan value, kemudian current index-nya diisi dengan this size ya, kemudian parent index-nya diisi dengan current index min 1 dibagi 2. Oke, kurang lebih untuk insert-nya seperti ini ya, mirip-mirip lah dengan tadi yang insert pada heap max heap ini ya. Oke, berikutnya while current index lebih besar dari 0 dan this heap array current index ya lebih kecil daripada heap parent index ya, maka dilakukan swapping ya, swapping antara current index dan parent index ya. Kemudian parent index diisi dengan parent index, kemudian parent index diisi dengan current index min 1 dibagi 2, didapatkan nilai floor-nya ya. Selanjutnya display ya, di sini kita tampilkan ya echo min heap ya, kemudian dilakukan perulangan ya dari i sama dengan 0, diulang terus selama i nya lebih kecil daripada the size atau itu ya, size dari min heap saat ini dengan i++ ya. Kemudian ditampilkan dengan heap array, diurutkan i nya dari 0 sampai nilai sekian ya. Nah, kemudian ini percobaannya yang mirip dengan tadi ya, kita masukkan nilai 10, 5, 20, 15, 30. Maka nanti hasil pengurutannya semestinya yang 5 ini yang di paling atas ya. Seperti apa hasilnya? Mari kita lihat ya. Di sini yang min heap ya. Nah, 5-nya sudah di yang paling atas ya. 5, 10, 20, 15, 30 lah. Nanti kurang lebih seperti itu nilai-nilainya ya. Oke, selanjutnya kita masuk kembali ke sini lagi ya. Di sini nanti ada penjelasan tambahan ya. Nah, ini ya, min heap ya. Ini adalah kelas untuk merepresentasikan struktur data min heap-nya tadi ya. Kemudian swap, ini adalah metode swapping atau pertukaran dua elemen dalam heap ya. Selanjutnya adalah heap down, ini adalah metode untuk memperbaiki struktur min heap dari atas ke bawah setelah penyisipan elemen baru ya. Selanjutnya adalah insert, yaitu metode untuk menyisipkan elemen baru ke dalam min heap dan memanggil heap down untuk memastikan integritas dari struktur heap yang kita buat ya atau kita kelola. Kemudian display, ini adalah metode untuk menampilkan elemen-elemen dalam min heap. Selanjutnya adalah objek min heap dibuat ya, beberapa elemen nanti disisipkan dan hasilnya nanti ditampilkan. Program ini nanti mengilustrasikan cara membuat dan menggunakan min heap dalam PHP untuk mengimplementasikan antrian prioritas minimum ya. Oke, selanjutnya adalah operasi yang terdapat pada struktur data heap ya. Operasinya yang pertama tadi sebenarnya sudah dibahas ya, tapi nanti kita di sini kita bahas secara konseptualnya ya. Yaitu yang pertama adalah reorganisasi, yaitu mengatur ulang elemen-elemen dalam heap untuk mempertahankan sifat dari heap sesuai dengan strukturnya ya. Kemudian yang kedua adalah membentuk heap, yaitu mengubah binary tree menjadi heap dengan mengatur ulang elemen-elemen ya.
Selanjutnya adalah penyisipan heap ya, yaitu menyisipkan elemen baru ke dalam heap, mempertahankan sifat heap juga ya. Selanjutnya adalah penghapusan heap ya, kalau ini mudah ya, menghapus elemen akar dari heap, kemudian mengatur ulang heap ya. Selanjutnya adalah pengurutan heap atau heap sort ya. Heap juga perlu diurutkan juga sih ya, yaitu menggunakan heap untuk mengurutkan elemen-elemen dalam array. Nah, contohnya dari operasi heap nanti kurang lebih seperti ini ya, untuk operasi heap ya. Ini kita membuat kelas heap operation ya, kemudian ini sama dengan sebelumnya ya, ini juga sama, kemudian swapnya saya kira juga sama, mudah dipahami. Kemudian di sini nanti ada heap v up dan heap v down. Nah, kita anggap nanti di sini heap max dan heap min, nah, nanti dua-duanya tergabung di sini ya. Nah, oleh karena itu yang ini yang dua tidak kita bahas ya. Kita di sini langsung masuk ke build heap ya. Nah, fungsi build heap ini untuk membentuk heap dari array ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Jadi nanti ada di sini ada build heap ya, untuk membuat heap baru ya, dari array ya. Di sini kita menetapkan heap array-nya sebagai array kosong, kemudian di size-nya kita hitung itu ya, berapa jumlah elemen dalam array-nya, kemudian dilakukan perulangan ya. I sama dengan float dari this size dibagi 2-1 ya, kemudian diulang terus selama i-nya lebih besar sama dengan 0 dengan i min ya. Kemudian di sini dijalankan heap v down ya, sesuai dengan fungsi heap v down yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya di sini ada fungsi insert. Kalau fungsi insert saya kira sama dengan fungsi sebelumnya ya, tidak kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini yang berbeda yaitu fungsi delete root ya. Untuk fungsi delete root ya, pertama kita cek dulu ya di size apakah sama dengan 0. Jika 0 ya nanti mengembalikan heap-nya kosong dan program dikembalikan, tidak menjalankan kode program di bawahnya. Kemudian root-nya ini adalah sama dengan heap v array dengan indeks ke 0. Kemudian heap v array indeks ke 0-nya ini kita isi ya dengan heap v array dengan di size min 1 atau nanti indeks yang paling itu ya, paling besar ya, heap size min 1 paling besar ya. Kemudian semuanya nanti akan diurangi satu-satu ya, ini dengan menggunakan this size ya, dan ini menjalankan heap v down ya dengan indeksnya ke 0 ya. Size-nya nanti ini ya, dilakukan incremental. Nah, nanti size-nya dikurangi satu-satu semua ya. Jadi nanti yang bagian atas terhapus ya, kemudian nanti dinaikkan semuanya ya, karena tadi root-nya diisi dengan heap v array dengan indeks ke 0 tadi ya. Oke, berikutnya di sini ada heap sort ya, yaitu fungsi yang melakukan pengurutan array heap sort ya. Yang pertama sorted array, ini menggunakan deklarasi array kosong ya, kemudian dilakukan perulangan ya. Size-nya adalah jika ini ya, size-nya itu lebih besar daripada 0, dilakukan perulangan ya, root-nya menjalankan fungsi di sini delete root ya. Tadi yang delete root dipanggil di sini ya. Kemudian sorted array-nya ini diurutkan lagi ya, dengan menggunakan nilai root yang didapatkan di sini ya. Kemudian bagian akhir dia mengembalikan sorted array ya. Jadi yang sudah diurutkan ya nanti dikembalikan melalui heap sort ini ya. Selanjutnya display ya. Untuk display saya kira ini cukup mudah sekali ya. Perulangan dari i sama dengan 0 ya, diulang terus selama i-nya lebih kecil sama dengan this size ya, dan dilakukan incremental ya. Ditampilkan heap array-nya dari di sini dengan itu ya, indeks ke i ya. Kemudian kita berikutnya membuat objek heap operation ya. Kemudian kita lakukan input dengan nilai array 10, 5, 20, 15, dan 30. Selanjutnya kita build heap baru ya, dengan inputan array tadi ya. Kemudian kita coba display. Nah, setelah itu kita jalankan lagi operasi penyisipan elemen baru, yaitu kita insert 5. Kemudian kita coba delete root-nya ya. Kita delete root-nya ya. Kemudian kita coba tampilkan lagi. Kemudian berikutnya bagian terakhir ya, kita di sini kita itu ya, kita short dan nanti kita tampilkan lagi di sini ya. Seperti apa hasil programnya? Mari kita lihat ya, di sini ya. Yang pertama tadi hasil pembuatan pertama berisi ini ya 30, 15, 20, 10, 5. Kemudian berikutnya ya dihapus ya tadi ya, salah satu nilainya yaitu yang 25 ya, sehingga nanti dia tinggal 30, 15, sorry yang dihapus tadi berapa? Bukan 25 ya.
Di insert 25, sorry, bukan dihapus, di insert 25 di sini, di insert 25 ya, dia bertambah 25 di sini ya. Kemudian ya root akarnya itu ya nanti 30 ini yang terbesar ya. Kemudian ya ketika nanti di ini kayaknya dihapus ini ya. Delete root ya, rootnya di delete ya, rootnya di delete ya, sehingga nanti 30-nya hilang, sehingga nanti tinggal 25, 15, 20, 10 dan 5 ya. Kemudian di sort lagi ya, sehingga nanti dia akan terurut ya. Jadi nanti sebenarnya yang ditempatkan yang paling atas kan yang paling besar saja, tapi nanti juga bisa di sort ya menjadi seperti ini, 25, 20, 15, 10 dan 5 seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk struktur data operasi struktur data heap ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ada penjelasan tambahan ya, yaitu yang pertama di sini diterangkan bahwa heap operation adalah kelas yang mengimplementasikan operasi pada struktur data heap. Kemudian swap, saya kira ini juga jelas, heap up, build heap ya, kita bahas ini ya, build heap ya. Ini adalah metode untuk membentuk heap dari array. Kemudian insert, ini adalah metode menyisipkan elemen baru ke dalam heap. Nah, ini yang beda. Delete root, metode untuk menghapus elemen akar dari heap dan memperbaiki struktur. Heap sort untuk mengurutkan ya, itu kurang jelas lah saya kira pemahamannya ya. Kemudian kita tadi membuat object operation ya. Baik, saya kira demikian materi perkuliahan kali ini ya. Jika teman-teman ada pertanyaan, koreksi ataupun diskusi, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.